warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita di tema 6 A2 di pembelajaran 2. Kita belajar tentang cara membersihkan kandang pada hewan peliharaan. Cara menunjukkan huruf besar pada sebuah kalimat. Kebiasaan sehari-harimu, terutama dalam hal belajar. Tata tertib yang harus dipatuhi pada kegiatan pelajaran. Kebiasaan berolahraga, yaitu macam-macam pemanasan. Nanti bersama-sama Bu Arini kita buka ya bukunya. Kita memasuki di pembelajaran 2. Ayo mengamati. Ayah membersihkan kandang ayam. Lani juga ikut membantu. Kandang ayam terlihat bersih. Hal itu dilakukan agar ayam tidak mudah sakit. Perhatikan percakapan berikut. Kandang ini perlu dibersihkan agar ayamnya tidak mudah sakit. Ya, Nak? Ya, Ayah. Aku akan selalu menjaga kebersihan kandang ayam ini dengan baik. Ayo berdiskusi. Buatlah pertanyaan berdasarkan percakapan di atas. Tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan teman di sebelahmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan pertanyaan dan jawaban yang kamu kerjakan bersama temanmu. Diberi contoh Bu Arini ya. Membuat pertanyaan sekaligus jawabannya nanti kamu salin di bukumu. Diberi contoh ya. Mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Diberi tanda tanya. Mengapa kandang ayam perlu dibersihkan? Mengapa? Agar ayamnya tidak mudah sakit. Nah, ini ya jawabannya ya. Agar ayamnya tidak mudah sakit. Nanti kamu tuliskan lagi ya di bukumu sesuai contohnya Bu Arini. Ayo menulis. Tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Gunakan huruf kapital dengan benar. Nanti kamu buat pertanyaan seperti contoh di atas tadi, contohnya Bu Arini. Kamu tuliskan di sini ya dengan huruf tegak bersambung. Jangan lupa huruf kapitalnya. Ayo berlatih. Lingkarilah penggunaan huruf kapital yang tidak tepat pada teks cerita berikut.
Nah, ini ada bacaan tentang merawat ayam. Kita baca dulu ya. Setelah itu kita diskusikan mana yang perlu diberi huruf kapital, mana yang tidak perlu diberi huruf kapital. Merawat ayam. Ayam perlu dirawat dengan baik agar tidak mudah sakit. Kandang ayam perlu dibersihkan agar lingkungan bersih dan sehat. Ayam juga perlu diberi makan secara teratur. Ayam juga perlu diberi vaksin agar tidak mudah sakit. Apa saja yang dilakukan Lani untuk menjaga kesehatan ayam peliharaannya? Coba kamu lihat mana yang perlu diberi huruf kapital. Kita kerjakan bersama-sama ya. Coba, merawat ayam. Judul ini perlu diberi huruf besar. Yang tidak perlu diberi huruf besar ada kata-kata, yaitu kata penghubung. Itu tidak perlu diberi huruf besar. Contohnya dan. Sekarang kita lanjut. Ayam. Ayam ini perlu diberi huruf besar karena awal kalimat. Terus mana lagi? Kandang. Kandang ini juga perlu diberi huruf besar karena di awal kalimat. Nah, ini ayam. Ini tidak perlu diberi huruf besar. Kenapa? Karena jenis-jenis hewan itu tidak perlu membutuhkan huruf kapital. Ayam. Nih, ini juga harus diberi huruf kapital. Kenapa? Karena di awal kalimat. Ini lagi ayam. Ini sudah betul. Ini sudah betul diberi huruf kapital karena di awal kalimat. Vaksin. Ini tidak perlu. Tidak perlu diberi huruf besar karena penulisannya tidak sesuai. Apa? Ini perlu diberi huruf besar karena di awal kalimat. Lani. Ini juga perlu diberi huruf besar karena nama orang. Ayam. Ini tidak perlu diberi huruf besar karena penulisan jenis-jenis hewan itu tidak perlu membutuhkan huruf kapital. Nanti kamu kerjakan seperti contohnya Bu Arini ini ya. Terus kamu tunjukkan ke Bu Arini. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada kalimat. Lingkarilah huruf kapital pada kalimat berikut. Coba, ini ada bacaannya. Kamu amati mana yang perlu diberi huruf kapital dan mana yang tidak perlu. Dibacakan dulu ya. Setiap hari Minggu, Lani membantu ayah membersihkan kandang ayam. Kandang ayam Lani terjaga kebersihannya. Kandang ayam yang bersih membuat ayam tidak mudah sakit. Dengan demikian, lingkungan sekitar kandang pun menjadi sehat.
Coba kamu amati, mana yang perlu diberi huruf besar dan mana yang tidak perlu. Nih, setiap ini perlu ya, karena di awal kalimat. Minggu ini juga perlu. Kenapa? Merupakan nama-nama hari, harus diberi huruf besar. Lani ini juga perlu karena nama orang. Ayah ini tidak perlu diberi huruf kapital. Kenapa? Karena bukan kata-kata sapaan. Kalau ada kata-kata sapaan baru diberi huruf kapital. Contohnya, selamat pagi ayah. Nah, ayahnya itu perlu diberi huruf besar. Mana lagi huruf kapitalnya ini? Kandang. Ini perlu karena di awal kalimat. Lani ini juga perlu karena nama orang. Kandang ini juga perlu karena di awal kalimat. Terus dengan ini juga perlu karena di awal kalimat. Nanti kamu kerjakan seperti Bu Arini ya, tetapi bukan diberi garis, dilingkari agar kamu lebih paham. Ayo berdiskusi. Buatlah kelompok diskusi. Diskusikan penggunaan huruf kapital berdasarkan teks di atas. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu. Kesimpulan: huruf kapital digunakan pada, pada apa anak-anak? Diberi contoh hari ini ya. Nanti kamu tinggal menyalin ya. Yang pertama sini ya, penulisan apa tadi? Di awal kalimat. Penulisan di awal kalimat. Terus yang kedua apa? Coba diingat-ingat. Nama ya, penulisan nama hari. Penulisan nama hari itu juga perlu diberi huruf kapital. Terus apa lagi? Penulisan di apa? Nama orang ya. Nama orang itu juga perlu diberi huruf kapital. Terus apa lagi tadi yang diterangkan Bu Arini? Penulisan apa? Kata sapaan. Contohnya seperti tadi. Selamat siang Pak Guru. Paknya itu diberi huruf kapital. Atau selamat pagi Ayah. Ayahnya itu diberi huruf kapital. Nanti kamu tuliskan lagi seperti Bu Arini ini ya. Terus kamu tunjukkan ke Bu Arini. Ayo menulis. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara ayam peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan
yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat tiba di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memperhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah bermacam-macam. Ada tugas berdiskusi tentang materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Coba dari bacaan tersebut kamu simak dan kamu amati. Sudah diamati dan disimak bacaannya. Kalau sudah paham, tentunya kamu bisa menjawab pertanyaan berikut. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Sekarang, yang pertama, hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Coba apa saja? Kita jawab bersama-sama ya. Nanti kamu tuliskan lagi di bukumu. Apa saja? Mengikuti pelajaran dengan tertib. Dengan tertib. Ya. Apalagi selain itu? Mengerjakan tugas dengan baik. Mengerjakan tugas dengan baik. Terus apa lagi? Memperhatikan penjelasan guru. Memperhatikan penjelasan guru. Nih ya. Nanti boleh kamu mencari yang lain. Nanti kamu tulis lagi ya di bukumu. Kita lanjut yang berikutnya. Aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena apa? Coba kamu tuliskan di sini ya. Bersama-sama Bu Arini kita bahas hal-hal yang dapat membuat suasana belajar
di kelas menjadi nyaman. Ya, aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena hal-hal tersebut dapat membuat suasana belajar di kelasmu menjadi nyaman. Nanti kamu tuliskan lagi ya di bukumu sesuai contohnya Bu Ari ini. Kita lanjut berikutnya. Sekarang hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah apa saja? Kita bahas ya bersama-sama di sini. Membuat kegaduhan di kelas. Di kelas. Membuat kegaduhan di kelas. Apalagi tidak memperhatikan penjelasan guru. Perhatikan penjelasan guru. Tidak memperhatikan penjelasan guru. Apalagi mengganggu teman yang sedang belajar. Mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran adalah aku tidak boleh melakukan hal tersebut karena apa? Hal tersebut dapat mengganggu. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran kelancaran apa? Belajar di kelas. Di kelas nih ya. Nih, aku tidak boleh melakukan hal itu karena hal tersebut dapat mengganggu kelancaran belajar di kelas. Nanti kamu salin ya, seperti yang Bu Arini beri contoh ini. Ayo berlatih. Lani memiliki kebiasaan berolahraga setiap pagi. Lani mengenakan pakaian olahraga. Lani melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Coba perhatikan gerakan Lani melakukan pemanasan. Gambar ke-1, ini gambar apa? Ini gambar Lani jalan di tempat. Ya. Gambar yang kedua, ini gambar apa? Lani berlari lurus ke depan. Ya, Lani berlari lurus ke depan. Gambar yang ketiga ini apa? Ini berlatih zigzag. Ya, berlari berbelok-belok. Ya, coba nanti kamu praktekkan di rumah
Selamat mencoba ya. Sekarang kamu lakukan gerakan lari berbelok-belok sesuai pola yang ditentukan. Lakukan gerakan sesuai ketukan dalam lagu Ayamku. Lakukan gerakan sesuai ketukan lagu yang lain. Nanti kamu coba lagi, kamu praktekkan di rumah seperti ini. Ikutilah petunjuk gurumu ya. Setelah coba, sekarang bukunya ditutup dulu. Bukunya sudah ditutup. Seperti biasanya di akhir pembelajaran diberi tugas, yaitu soal AKM. Jangan lupa literasinya. Ingat literasinya agar kamu mendapatkan nilai 100 dan bisa mengingat kembali apa-apa yang diterangkan. Sudah ya sayang ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.